Ya, pertama kita lihat detail SKP. Kita sudah bikin periodenya tadi, kemudian kita klik detail SKP. Nah, dalam detail SKP ini muncul seperti ini. Ya, sudah ada data kita, kemudian ini sudah muncul. Nah, kemudian kita tinggal mengajukan tambahan RHK, tambahan rencana hasil kerja. Nah, ketika muncul rencana hasil kerja, maka yang perlu kita lakukan adalah mengintervensi. Nah, kita ingat dulu pada Ibu bahwa rencana hasil kerja yang akan kita intervensi dari atasan kita adalah sesuai dengan apa yang ada dalam kesepakatan SKP kita oleh UP, ya, oleh UP. Nah, kalau untuk P3K di kabupaten kota lain, di provinsi lain, itu mungkin sudah disepakati yang akan diintervensi itu adalah kepala seksi bimasnya masing-masing, ya. Kalau untuk sebagian tempat ada juga yang di kepala kantor Kementerian Agamanya langsung. Jadi kita akan lihat di sini RHK atasan kita cari yang berkaitan dengan kepenyuluhan, ya. Dia hasilnya sama semua pada Ibu. Kalau dia masukkan ke penyuluhan, maka hasilnya sama. Ya, meningkatkan kualitas penyuluhan agama. Di sini ada rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama. Ya, nah ini yang kita ambil ya Bapak dan Ibu. Kita ambil yang ini, ya, yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita. Nah, bagi Bapak dan Ibu nanti memilih yang lain dari tugas atasan, itu dia masuknya ke tugas tambahan ya. Nah, jenis RHK-nya. Jenis RHK-nya adalah RHK utama. Ya, RHK-nya adalah RHK utama. Kita klik RHK utama. Apa rencana hasil kerja kita? Bapak dan Ibu sudah saya share tadi. Yang saya tampilkan adalah uraian tugas penyuluh ya 2025. Nah, kita tinggal lihat di sini Bapak dan Ibu, ini adalah RHK kita. Ya. Ini RHK kita. Nih. Ini adalah RHK tadi Bapak dan Ibu. Nah, kita tinggal lihat pada kolom RHK. Caranya, Bapak dan Ibu, kita kontrol copy saja. Kemudian Bapak dan Ibu masuk ke sini, kita kontrol paste ya. Kita kontrol paste. Maaf, ini yang lain yang terpaste Bapak dan Ibu. Kita ulangi. Kontrol C, kontrol V. Nah, jadi RHK kita yang pertama adalah tersusunnya rencana kerja tahunan dan operasional. Kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul rencana hasil kerja kita yang pertama yang kita intervensi adalah meningkatnya kualitas penyuluhan agama. Berikut kita masuk ke indikator. Kita tambah indikatornya. Tambah indikator. Kemudian pada tambah indikator kita ambil aspeknya kuantitas. Nah, Bapak dan Ibu, untuk kita penyuluh itu minimal 2 indikator yang kita pasang. Apa itu 2 indikator? Indikator pertama adalah indikator kuantitas, indikator kedua adalah indikator waktu. Nah, kita masuk pada aspek indikator pertama yaitu indikator kuantitas. Maka kita kembali ke lembar kerja kita di uraian tugas, kita lihat pada indikator kuantitas, kita klik copy, kemudian kita pastikan di sini. Nah, targetnya, ini menyangkut target. Nah, Bapak dan Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, rencana kerja tahunan, target kita adalah rencana kerja tahunan dan rencana kerja operasional. Nanti kita kalkulasikan lagi. Rencana kerja tahunan itu bisa kita buat per wilayah atau per kelompok binaan. Nah, untuk sekarang Bapak Ibu silakan pilih mau bikin per wilayah atau per kelompok binaan. Kalau merasa kelompok binaannya belum cukup, maka kita bikin per wilayah saja sehingga kita punya target untuk membuat kelompok binaan. Berarti satu RKO, satu RKT, ya satu dokumen RKT yang kita butuhkan. Kemudian bagaimana dengan RKO? Ya, RKO kita berapa? Ya, RKO kita ada 5 kelompok. Masa kerja kita berapa lagi? 7 bulan. Maka kalau 5 kelompok kali 1 RKO, berarti ada 5 RKO dikali 7 bulan. Artinya jumlahnya 35. Maka ditambah tadi 1 RKT, berarti jadinya 36. Nah, bisa dengan metode itu. Ya. Nah, bisa dengan metode itu. Atau Bapak Ibu dipakai metode lain, penghitungannya juga boleh. Yang penting
semua kelompok kita punya 1 RKT. Per bulan 7 RKT selama 7 bulan. Nah, jadi kalau bisa kita buat di sini misalnya 36 ya, 36 ya. Dokumen RKO dan RKT. Ya. Nah, mau diringkas juga boleh nanti Bapak dan Ibu, mau diringkas juga boleh, tapi kesannya kan sedikit pekerjaannya. Kalau diringkas misalnya 1 tahun itu 1 RKT, kemudian 5 kelompok itu 5 RKO, dokumen 5 dokumen RKO, berarti 6. Boleh silakan, tidak apa-apa. Tergantung Bapak dan Ibu. Yang penting nanti jelas pada laporan bahwa setiap kelompok itu punya RKO. Yang kedua, kita tambah indikator. Indikator kedua adalah indikator waktu. Aspek waktu, indikatornya apa? Ketepatan waktu pelaksanaan. Dah, ini saja ketepatan waktu pelaksanaan. Target kita berapa? 7 bulan. Ya, Bapak dan Ibu ya. Target kita adalah 7 bulan. Nah, bisa Bapak buat 1 bulan? Boleh, silakan. Bapak buat RKO-nya selesai dalam 1 bulan. Silakan, tergantung kepada Bapak dan Ibu. Yang jelas, target kita 7 bulan kerjaan kita ini selesai. Dah, 7 bulan. Nah, sekarang yang kedua, kita masuk ke RHK yang kedua. Masuk RHK yang kedua, kita ambil kembali RHK atasan kita, kemudian jenis RHK-nya adalah utama, RHK kita, rencana hasil kerja kita ambil kembali ke tabel, ya. B, di sini kita melakukan proses identifikasi, ya, identifikasi data kelompok sasaran. Nah, sudah selesai, maka kita lanjut ke tambah indikator. Indikator pertama adalah kuantitas. Kita lihat indikator kuantitas di tabel bantu kita. Ya, kita copy. Ya, jumlah identifikasi kita pastikan di sini. Nah, Bapak dan Ibu, melakukan proses identifikasi kelompok sasaran tentunya ini dilakukan di awal tahun kontrak kerja. Ya, maka di sini target kita berapa? Berapa di sini jumlah identifikasi yang akan kita lakukan? Bisa identifikasi itu per wilayah kelompok sasaran, bisa identifikasi itu per kelompok sasaran, per kelompok binaan. Ada bisa per wilayah, bisa per kelompok binaan. Nah, kalau Bapak Ibu mau buat satu itu jadi 1 dokumen, silakan. Jadi kita tinggal buat 1 dokumen identifikasi potensi wilayah. Ya, oke. Waktunya lagi, tambah indikator waktu. Indikator waktu kita adalah ketepatan waktu pelaksanaan. Nah, logika kita membuat identifikasi tentu di awal tahun kegiatan. Kalau di awal tahun kegiatan berarti sebulan harus selesai. Maka di sini 1 bulan, ya. Selesailah RHK kita yang kedua. Kita lanjut tambah RHK yang ketiga. Ya, sama seperti itu semua Bapak dan Ibu. Ya. Ya, masih sama. Kita seman 1 itu saja. Ya, itu MOU, pengabdian. Jadi kita tetap 1 itu saja fokus, rasio penyuluh agama dan kelompok sasaran. Karena tugas pokok kita adalah pada kelompok binaan. Ya Ibu ya, tugas utama penyuluh itu dalam Kepmenpan dan juga Kepdirjen itu ada pada kelompok binaan dan konsultasi perorangan dan kelompok. Itu saja. Selain daripada itu, tentang zakat, tentang wakaf, tentang haji, tentang pendidikan, tentang TPQ segala macam, ya, tentang pondok pesantren, itu nanti tentang kemasjidan, itu nanti masuk pada kategori kelompok tambahan, ya, masuk pada kategori kelompok tambahan. Di jenis RHK-nya kita masukkan tambahan, ya, tapi penilaiannya pun sama saja, ya, sama saja. Jadi yang penting kita buat yang utama saja dulu, ya. Baik. Rasio penyuluh agama pada poin yang ketiga. Kita lihat tersusunnya. Ya. Materi bimbingan ya. Ini materi bimbingan. Periode kedua itu kita membuat materi bimbingan. Kita klik oke. Ya. Nah, sekarang kita tambah indikator. Indikator pertama kita lihat aspeknya, aspek kuantitas. Indikator kuantitasnya apa? Jumlah materi bimbingan yang kita buat, ya.
Maka kita coba hitung berapa jumlah materi bimbingan yang akan kita buat. Kalau satu kelompok satu materi, 5 kelompok berarti 5 materi 1 minggu. Kalau 1 bulan berarti 20 materi dalam 1 bulan untuk 5 kelompok. Kalau 7 bulan berarti 100 berapa? Kalau 20 kali 70, 140 materi. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk naskah. Bisa dalam bentuk slide. Mau dibikin dua-duanya naskah, slide, segala macam, boleh, silakan. Dah? Nah, kau dikelompokkan. Kita kelompokkan saja lah misalnya. Satu kelompok dokumen naskah, satu kelompok dokumen materi, slide, satu kelompok flyer, satu kelompok poster, segala macam. Berarti ada 8 dokumen materi bimbingan. Silakan. Berarti ada 8 dokumen materi bimbingan yang di dalam 8 itu bisa saja naskahnya ada 10, ada 20, ada 30, ya kan? Nah, ini dia. Klik oke. Ya. Kemudian kita tambahkan indikatornya. Indikatornya apa? Yang kedua itu indikator waktu, ketepatan, waktu, pelaksanaan. Kemudian targetnya adalah 7 bulan. Ya. Targetnya 7 bulan. Dan ini kita masuk sekarang ke RHK yang keempat. RHK yang keempat sama seperti tadi juga ya, rasio masih kelewat deh. Ya. Jenis RHK-nya utama kita lihat yang keempat. Copy, kita pastikan di sini, kita klik OK. Maka sudah masuk RHK yang keempat, kita tambahkan indikatornya. Aspek pertama itu kuantitas. Kuantitas itu kita lihat di sini, yaitu jumlah. Kita pastikan lagi ke sini, kita lihat targetnya adalah jumlah bimbingan dan penyuluhan. Sama seperti materi tadi, maka kita hitung berapa kali kita melakukan pembimbingan dan penyuluhan, baik itu dalam tatap muka maupun dalam media sosial. Ya, kalau 5 kelompok kita, maka secara otomatis 5 kali dalam 1 minggu kali sebulan berarti 20 kali kita melakukan bimbingan. Ya, 20 kali kita melakukan bimbingan. Nah, kelompok binaan itu kan ada yang tatap mukanya per hari misalnya. 5 kali dalam sehari, dalam seminggu. Ada yang per minggu, 1 kali seminggu. Ada yang 2 kali seminggu. Ada yang 1 kali sebulan. Hitung saja. Hitung saja, sesuaikan. Hitung saja. Jadi, kalau kita anggap di sini 5 kali seminggu, sebulan itu adalah 20 kali, 7 bulan berarti 140 kali. Maka kita nanti di sini adalah 140 dokumen pelaksanaan bimbingan. Dah? Nah, kita tambah RHK lagi, tambah kuantitas, tambah aspek waktu, ketepatan, waktu, pelaksanaan. Targetnya adalah 7 bulan. Klik OK. Ya. Kita masuk yang kelima. 5 sama seperti tadi. Ya, 5. RHK kita adalah utama. Kita lihat yang kelima. Ini adalah bimbingan konseling. Kita pastikan di sini. Kita klik OK. Ya. Kita tambah indikatornya. Yang pertama aspeknya adalah kuantitas. Indikator kuantitas itu adalah jumlah. Ya. Jumlah kita copy pastikan di sini. Targetnya jumlah kegiatan layanan konseling. Nah, Bapak dan Ibu, untuk layanan konseling karena baru-baru, nggak usah banyak-banyak. Ya, cukup 1 saja sebulan, berarti ada 7 dokumen layanan konseling. 1 saja sebulan kita melakukan konseling, tidak ada masalah. Karena baru ya. Kemudian waktunya, ketepatan, waktu pelaksanaan. Ya, targetnya berapa? 7 bulan. Nah, selesai yang kelima, kita masuk RHK yang ke-6. Ya, RHK yang ke-6. Kemudian di sini yang utama, jenis RHK-nya yang ke-6 ya. Oke, kita pastikan di sini. Kita klik OK. Nah, sudah ada RHK yang ke-6. Kita tambah indikator, aspek kuantitas,
Kita lihat indikator kuantitasnya adalah, kita pastikan di sini. Nah, jumlah layanan pendampingan. Nah, ini karena pendampingan ini bisa misalnya mendampingi pengurusan sertifikat halal, mendampingi warga sedang dalam konflik, ya. Nah, kita tidak usah banyak-banyak di sini ya Pak dan Ibu. Kita buat saja lalu satu dokumen selama 7 bulan ya, pendampingan. Dokumen pendampingan. Ya, kita klik OK. Tambah indikator aspek waktu, indikatornya ketepatan waktu pelaksanaan. Targetnya 7 bulan. Jadi diharapkan dalam 7 bulan itu adalah satu pendampingan. Bagi yang anggota untuk sertifikasi halal itu udah enak dia. Kemudian tambah RHK yang ke-7. Ya, RHK yang ke-7. Kita lihat RHK utamanya. Kita cek di sini yang ke-7 itu apa. Ya, kontrol copy. Ini membuat instrumen. Membuat instrumen. Nah, kita tambah indikatornya, aspek kuantitas, indikator kuantitas itu kita lihat, ya, paste, targetnya adalah jumlah instrumen. Nah, ini kita hitung Bapak dan Ibu. Kita bisa punya 5 kelompok. Saya contohkan 5 kelompok, kenapa? Berharap setiap hari kita masuk di setiap kelompok. 5 kelompok, ya, berarti dalam satu hari itu kita ada masuk dalam satu kelompok, dalam satu minggu itu kita ada 5 kelompok. Jadi, kelompok pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, berapa kali kita melakukan proses evaluasinya, monitoringnya. Tadi kalau kita pilih semester berarti 2 kali setahun. 2 kali setahun kali 5 kelompok. Ya, berarti 10 instrumen. Kemudian pelaksanaannya juga 10 kali. Nah, bisa di sini Bapak dan Ibu bisa buat 10 dokumen monitoring dan evaluasi. Dah, klik OK, tambah indikatornya, waktu, ketepatan, waktu pelaksanaan. Ya, targetnya apa? 7 bulan. Selesai yang nomor 7. Kita masuk ke nomor 8. Tambah rencana aksi lagi, rencana hasil kerja keatasan, jenis RAK-nya utama. Kita masuk ke poin nomor 8. Pengembangan model dan metode. Bapak dan Ibu, ini adalah pengembangan model dan metode bimbingan penyuluhan. Nah, untuk pengembangan ini kita harus melakukannya, tentu kita lihat kebutuhan kita, ya. Kita lihat indikatornya dulu, jumlah, ya. Jumlahnya ada. Nah, karena baru-baru kita tidak usah banyak-banyak, kita satu saja. Dokumen pengembangan model metode bimbingan. Klik OK. Tambah indikator, aspeknya waktu, indikatornya ketepatan waktu pelaksanaan. Targetnya adalah 7 bulan. Selesai yang nomor 8. Kita masuk ke yang nomor 9. Ya. Nomor 9. Dia rasio. Ini kalau untuk yang 9 di sini ada MOU ya. Karena pengabdian ya sifatnya adalah, maka kita ambil yang MOU. Nah, sifatnya yang 9-nya adalah pengabdian masyarakat. Ya, presentasi dokumen kerjasama dan MOU. Kita klik paste, kita klik OK. Ya. Nah, kita tambah indikatornya. Aspek yang pertama itu kuantitas. Indikator kuantitasnya itu adalah jumlah. Kita pastikan. Nah, targetnya tidak usah banyak-banyak. Kita buat sajalah 1 atau 2 MOU. Ya, 1 dokumen pengabdian di sini bisa 2 ya. Nah, 2 dokumen pengabdian masyarakat atau MOU. Nah, di sini Bapak dan Ibu nanti bisa buat MOU, apakah menggunakan MOU di Pokjalu atau IPARI silakan. Tambah indikatornya, itu indikator karena di sini ada tambah indikator waktu, ya,
waktunya adalah ketepatan, waktu pelaksanaan, ya target kita adalah 7 bulan, ya. Kemudian kita lanjut ke RHK yang terakhir, yaitu RHK nomor 10, ya. Nomor 10 jenis RHK-nya utama, yang ke-10 itu adalah pengembangan kompetensi kita. Kita pastikan di sini, pilih OK, ya. Ini ada yang coret-coret lagi. Kita masuk lagi di sini, tambah indikator. Indikatornya adalah kuantitas. Kita masuk ke kuantitas jumlah kegiatan, pengembangan kompetensi. Target kita tak usah banyak-banyak, 2 sajalah dulu. Dokumen, pengembangan, ya, kompetensi. Kita tambah lagi indikatornya. Kemudian ada waktu, ketepatan, waktu pelaksanaan. Target kita 7 bulan. Nah, Bapak dan Ibu, selesai kita membuat RHK kita, ya, membuat RHK kita. Kemudian proses kita yang berikutnya adalah masuk ke wilayah lampiran paling bawah. Nah, untuk wilayah lampiran, Bapak dan Ibu perlu download, ya, urai SKP Mas Rizal 2025 yang sudah ada di chat room-nya. Ya, saya share lagi di chat room. Lalu saya tutup dulu nih. Saya masuk dulu SKP. Silakan Bapak Ibu download itu. Nanti kita buka. Ya. Nah, kita buka ini Bapak dan Ibu. Ya. Ini kita copy. Kita masuk ke sini, ya, kita close dulu. Ini dia Pak ya, pilihannya adalah edit. Ya, terus kita pastikan di sini, klik OK. Sudah terisi. Kemudian lampiran kedua, skema pertanggungjawaban, kita klik edit. Kita masuk ke SKP Mas Rizal 2022. Ambil filenya, ambil ketikannya, kontrol copy. Kita masuk ke sini, kontrol V. Klik OK. Nah, masuk yang kedua, yang ketiga konsekuensi, kita klik edit. Nah, masuk ke sini, kita kopikan yang ini. Ya, kemudian klik paste. Klik OK. Ya. Nah, berarti dengan begini SKP kita untuk kontrak mulai Juni sampai Desember sudah selesai kita buat, tinggal proses pengajuan. Ya, tinggal proses pengajuan. Nah, ini kita tinggal klik ajukan SKP. Nah, kalau sudah ajukan SKP, maka dia tidak draft lagi. Kalau sekarang kita kembali, ini statusnya masih draft. Statusnya masih draft, maka kita kembali ke detail SKP, maka tinggal kita ajukan SKP-nya, sehingga nanti dia tidak statusnya draft lagi. Ya. Tapi sebelum diajukan, Bapak Ibu silakan koreksi dulu, periksa dulu, kira-kira ada nggak nanti yang keliru, ya, atau salah ketik. Nah, ya, bagi yang sudah diajukan, maka secara otomatis kalau memperbaiki minta pembatalan, ya, minta pembatalan, maka dia kembali jadi draft. Ya, kita ajukan ya, kita klik ajukan, ya, kita ajukan. Ya, berarti di sini statusnya sudah siap ya, sudah siap diajukan. Maka kita lihat di SKP kita. Nah, di sini tulisannya adalah pengajuan. Nanti pengajuan kita kalau disetujui, ya, kalau disetujui, maka di sini tulisannya persetujuan. Ya, maka demikian Bapak dan Ibu, selesai kita membuat SKP kita. Kita tinggal nanti pada tahapan berikutnya adalah ketika sudah disetujui, maka keluar persetujuan, maka kita akan masuk ke penilaian, ya, masuk pada penilaian.
nanti di penilaian itu kita mulai membuat laporan kita membuat apa namanya rencana aksi, rencana aksi kita dalam 3 bulan, per 3 bulan atau per triwulan itu seperti apa. Nanti kita akan masuk pada kelas berikutnya. Kita selesai pada kelas ini, dan bagi yang ingin bertanya tentang pembuatan SKP, pengisian RHK, dibuka pintu pertanyaan. Saya serahkan kembali ke Pak Juli Armadan sebagai moderator. Silakan Pak Juli, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.